Oke, sambil nunggu teman kita yang lain, rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Oke, Ayi, ya. Saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang terkait dengan mata kuliah kita dengan media pembelajaran, saya laksanakan saja, gitu ya. Walaupun nanti ada teman kalian yang hadir, saya langsung admit saja demi berjalannya waktu dalam pembelajaran media pembelajaran. Oke, ya. Mungkin sebelumnya pada pertemuan yang lalu ya hanya sebatas informasi saja karena mungkin ya ini termasuk dalam pertemuan ketujuh kalau nggak salah di media pembelajaran setelah UTS gitu ya. Adapun hasil UTS-nya dari rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah saya setorkan gitu ya. Saya sudah setorkan kepada panitia gitu ya dengan dengan baik dan benar lah gitu. Nah, terkait dengan mata kuliah kita kali ini ya kaitannya dengan peran media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Gitu ya. Untuk materi nanti saya akan share juga di grup WA gitu. Karena mungkin sebagian teman mahasiswa kalian ada yang tidak hadir. Oke, ya. Nah, di sini terkait dengan guru ya atau instruktur perlu memberikan kemudahan atau fasilitas dalam menyampaikan informasi. Gitu ya, dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik sebagai pembelajar yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. Dalam usaha membantu peserta didik, pembelajar untuk memperoleh kemudahan belajar ada banyak unsur atau elemen yang harus diperhatikan. Nah, adapun unsur itu adalah satu tujuan yang ingin dicapai, kemudian karakteristik peserta didik, ya, isi bahan yang dipelajari, cara atau metode atau strategi yang digunakan, baik merupakan alat ukur atau evaluasi. Walaupun semua unsur telah diseleksi, pada dasarnya kita kembali pada tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan itu sendirilah yang akhirnya menjadi tumpuan akhir aktivitas dalam sebuah pembelajaran. Ya, jadi saya beri informasi lagi terkait dengan aktivitas pembelajaran gitu ya. Tentunya ada beberapa yang harus diinformasikan kepada peserta didik. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai. Kedua, karakteristik peserta didik. Ketiga, isi bahan yang dipelajari, baik itu metode atau strategi yang digunakan. Ya, dan yang terakhir berupa alat ukur atau evaluasi. Ya, evaluasi digunakan untuk menilai setelah pembelajaran itu dilaksanakan. Oke, nanti dulu ya. Sepertinya ada kendala. Oke.
Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini adalah kaitan dengan salah satu unsur itu yang terkait dengan media pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentunya sangat tergantung pada tujuan dan isi atau substansi pembelajaran itu sendiri. Kehadiran media dalam pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap sistem pembelajaran. Media memiliki berbagai peran penting dalam aktivitas pembelajaran. Selama ini, pembelajaran mungkin lebih banyak tergantung pada keberadaan guru. Ya. Selanjutnya, pembelajaran yang tidak tergantung pada guru atau yang dikenal dengan instruktur independent instruction atau yang disebut juga sebagai self-instruction bahkan kerap kali diarahkan oleh siapa yang merancang media tersebut. Dalam situasi pembelajaran yang berbasis pada guru, instruktur, based instructor, penggunaan media pembelajaran secara umum adalah untuk memberikan dukungan suplementer secara langsung kepada guru. Media pembelajaran yang dirancang secara memadai dapat meningkatkan dan memajukan belajar dan memberikan dukungan pada pembelajaran yang berbasis guru dan tingkat keefektifan. Media pembelajaran tergantung pada guru itu sendiri. Ya, jadi bisa dikatakan di sini menurut seorang ahli yang bernama Miftah, ya, media pembelajaran itu tergantung daripada keefektifan guru itu tersendiri ketika dia melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, itu. Nah, selanjutnya, di sini adalah gambar kerucut pengalaman menurut Edgar Dale. Ya, di mana paling atas itu adalah ada simbol verbal. Ya, verbal ini terkait dengan komunikasi pada setiap individu ya atau peserta didik. Kemudian ada simbol visual ya. Di dalam simbol visual, nah ini mungkin kaitannya dengan gambar atau video ya yang dimana dengan menggunakan indera penglihat. Kemudian ada radio gambar tetap, gambar gerak, televisi, pameran, karya wisata, demonstrasi, dramatisasi pengalaman, pengalaman tak langsung, dan pengalaman langsung. Nah, ini dikatakan menurut Edgar Dale dalam kerucut yang diartikan dalam pengalaman ketika siswa itu melaksanakan sebuah pembelajaran. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada beberapa prinsip berikut perlu Anda pertimbangkan ketika Anda akan mengembangkan sebuah media pembelajaran. Yang pertama harus dikembangkan sesuai dengan prosedur dan pengembangan instruksional. Karena pada dasarnya media presentasi yang kita bahas di modul ini adalah untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, harus diingat bahwa yang namanya media pembelajaran berfungsi sebagai bahan pendukung belajar siswa. Bukan merupakan media pembelajaran yang akan dipelajari secara mandiri oleh sasaran, ya, oleh guru. Dan yang ketiga, pengembangan media pembelajaran seyogyanya mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh jenis media pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian. Materi yang disajikan harus benar-benar substansinya yang disajikan secara menarik pula. Ya, jadi dalam prinsipnya, ketika misalnya harus membuat sebuah media pembelajaran, harus dipertimbangkan. Yang pertama, sesuai dengan bisa dikatakan pertama harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan instruksionalnya.
Karena pada dasarnya media presentasi yang kita bahas di modul ini adalah untuk keperluan pembelajaran. Jadi prinsip media pembelajaran yang pertama untuk keperluan pembelajaran. Dan yang kedua adalah sebagai bahan pendukung belajar siswa. Ya. Yang ketiga sebagai pengembangan media pembelajaran seyogianya mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal, baik secara potensi dan karakteristik dari jenis media tersebut. Dan yang keempat, prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian. Materi yang disajikan harus benar substansinya, yang disajikan secara menarik pula. Kemudian, di sini ada 3 tugas pokok guru atau pembelajar yang amat penting. Yang pertama, guru mempunyai tugas sebagai perancang, desainer. Ya, perancang di sini artinya perancang dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Baik itu dalam kurikulum atau materi, baik media, dan sehingga aktivitas pembelajaran siswa belajar dengan efektif. Dan yang kedua adalah sebagai pelaksana. Nah, gitu ya. Di mana perancang itu mungkin sebelumnya itu kaitan dengan keadministrasian dalam sebuah pembelajaran. Kemudian pelaksana ini adalah pelaksana atau sebuah action dalam ketika guru memberikan sebuah pembelajaran tersebut di kelas. Dan yang ketiga adalah sebuah penilaian, ya, assessment sebagai bentuk dalam evaluasi atau evaluator. Ya, di sini berarti menilai. Jadi ketika guru sedang melaksanakan sebuah perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan sebuah penilaian. Nah, di mana media pembelajaran adanya? Media pembelajaran bisa pertama kali dilaksanakan pada sebuah perancangan. Ya. Kemudian setelah dari perancangan, media tersebut itu dilaksanakan atau dilaksanakan. Gitu. Dan yang terakhir adalah penilaian. Ya, penilaian bisa berupa dengan tes, ya, ujian tulis atau ujian lisan misalnya. Oke. Nah, sebenarnya pada pertemuan sekarang itu materi tidak terlalu banyak, ya, karena beberapa materi tersebut sudah kita jelaskan ketika kita pembelajaran di kelas tatap muka gitu ya. Dan selanjutnya di sini ada bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh kalian, ya, kurang lebih mungkin waktunya itu sekitar 2 minggu ke depan. Nah, di sini tugasnya satu mahasiswa membuat salah satu rancangan media pembelajaran baik berupa gambar, alat percobaan, video pembelajaran ataupun yang lainnya sesuai materi biologi di SMP atau SMA. Yang kedua, kalau sudah dibuat rancangan media pembelajaran sesuai pilihannya, kemudian dipresentasikan dengan cara membuat video. Ya, kirim video tersebut ke email indraderajatsofuansparika@gmail.com. Tugas dikumpulkan 2 minggu setelah kegiatan perkuliahan ini tersampaikan. Berarti kalau misalnya kita lihat 2 minggu ke depan, ya, itu kira-kira tanggal berapa gitu ya, itu harus dilihat sama kalian juga. Nah, kalau minggu depan itu tanggal 5 ya, kemudian sekitar tanggal 12. Oke ya. Jadi sekitar tanggal 12. Kalau tanggal 12 ini wah misalnya kan waktunya Pak misalnya benturan dengan lebaran. Ya, berarti kita lihat saja. Ya, berarti kita ambil saja misalnya di tanggal 19. Itu ya. Berarti kita bisa lihat tugas ini selama 3 minggu. Ya, berarti kita ubah saja. Ya, berarti tugas ini, maaf, saya ulangi lagi, bukan 3 minggu, tapi sekitar dikumpulkan di tanggal 15. Gitu ya. Di tanggal 15-nya. Atau kalau misalnya kalian selesai
Ya, kalau misalnya kalian selesai bisa kalian cukupkan saja misalnya. Oke, kita sepakati 15 Mei. Ya, saya ubah di sini kebijakannya 2021. Nah, jadi jangan lupa tugasnya dikumpulkan pada tanggal 15 Mei 2021. Nah, adapun contoh media pembelajaran seperti slide selanjutnya. Nah, contohnya misalnya bisa kalian membuat sebuah media berupa alat ya atau gambarnya seperti ini. Kemudian terkait dengan seperti ini juga, misalnya ya, contoh di sini misalnya membuat pengenalan hewan ya. Tapi ingat kita bukan siswanya untuk setara SD atau PAUD atau ya, tapi kita siswa SMP atau SMA. Kemudian di sini ada contoh misalnya struktur tubuh virus bakteriopage, kemudian ada struktur gigi pada manusia, ya, kemudian ada fermentasi dan distilasi ini berupa alat ya di SMA juga. Kemudian ada struktur sel hewan dan yang keenam ada struktur sel tumbuhan. Kemudian ada lingkungan pengolahan sampah, ya, struktur jaringan hewan. Nah, itu berupa alat. Jadi tolong disesuaikan dengan apanya? Dengan sekolah, dengan tingkatan sekolahnya, mau SMP atau SMA gitu. Misalnya, ya makanya kalian perlu lihat dulu materinya. Kalau di SMP, kalau di SMA itu materinya tentang apa? Ya, itu kalau misalnya membuat media pembelajaran secara dengan alat. Kemudian kalau misalnya dengan menggunakan alat, maaf dengan gambar ya contohnya seperti ini. Ini media gambar ya dengan menggunakan sebuah gambar. Kalau nggak salah ini materi tentang biotik dan abiotik. Ya, kemudian ada lagi, nah ini contoh dengan media gambar lagi terkait dengan sistem peredaran darah pada manusia. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya kalau di sini ada media berupa video pembelajaran, ya. Kalau ini sih berarti kaitan dengan media video pembelajaran, ya. Contoh misalnya saya tayangkan sedikit terkait dengan video pembelajarannya itu seperti apa, misalnya. Oke ya, kita lihat di sini contoh misalnya video pembelajaran. Berarti ini harus menggunakan video ya. Kalian harus mempunyai mungkin KineMasternya membuat sebuah video. Nah, seperti itu mungkin ya. Ini misalnya materi pembelajaran pada materi hukum Newton dan gaya ya. Di sini berarti media pembelajarannya itu berupa audio visual karena dengan menggunakan tayangan video gitu ya. Pernahkah Anda melihat sebuah roket yang akan terbang keluar angkasa? Mengapa sebuah roket ketika meluncur membutuhkan tenaga yang sangat besar? Sebuah roket memiliki gas panas yang dipancarkan dari ruang pembakaran dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket tersebut. Gaya tersebut akan mengangkat serta mempercepat roket sehingga dapat terbang keluar angkasa. Gaya reaksi pada roket tersebut menggunakan prinsip dinamika untuk gerak vertikal. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gaya dan hukum-hukum Newton. Seseorang yang telah berjasa dalam ilmu fisika, terutama dinamika, yakni Isaac Newton, mengungkapkan 3 hukumnya yang terkenal tentang gerak. Gaya ialah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menimbulkan perubahan gerak benda.
Gaya memiliki nilai dan arah. Gaya merupakan besaran vektor. Oke ya, mungkin sepertinya ya seperti inilah terkait dengan apa? Terkait dengan materinya itu. Nah, adapun misalnya coba kita buka lagi untuk link yang keduanya. Kalau yang tadi mungkin itu terkait dengan konsep fisika di SMK atau di SMP. Sekarang coba kita lihat misalnya terkait dengan kebiologiannya ya. Kalau nggak salah biologi di sini diambil dari materi pada kelas SMP gitu. Assalamualaikum. Sehatkah hari ini? Semoga sehat ya. Oke, sebelumnya, apakah kalian sudah menonton part 1? Ini adalah video lanjutan dari sistem klasifikasi part 1. Nah, jangan lupa klik subscribe, like, and comment ya. Bye-bye. Klasifikasi 5 kingdom digagas oleh Robert H. Whittaker, dikemukakan pada tahun 1969, yang terdiri dari kingdom Monera, Protista, Fungi, lantai, dan juga animalia. Kingdom Monera merupakan makhluk hidup mikroskopis, bersel satu atau uniseluler ya, dan selnya bersifat prokaryotik, tidak memiliki membran inti. Kemudian, mampu berkembang biak dengan cara membelah diri, berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer saja loh. Nah, contohnya adalah bakteri dan alga hijau biru. Bakteri di lingkungan kita ada yang bermanfaat dan juga merugikan loh. Nah, contoh bakteri yang merugikan. Ada bakteri yang menyebabkan TBC, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tapi ada yang bermanfaat, yaitu bakteri E. coli atau Escherichia coli yang membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Kingdom Protista. Nah, merupakan kelompok yang mirip dengan Monera, namun perbedaannya Protista sudah memiliki membran inti sel, atau disebut juga dengan eukariotik. Protista itu sederhana dan berkoloni. Oke, nah itu adalah contoh dari media pembelajaran berupa video pembelajaran, gitu ya. Nah, jadi kalau menggunakan media pembelajaran ya seperti itu. Jadi di sini tinggal tinggal pilihan saja kepada kalian mahasiswa, kira-kira kalian mau membuat sebuah media pembelajaran dengan bentuk jenis apa. Ya, sebenarnya media pembelajaran banyak sekali, cuman saya batasi saja. Yang pertama ada yang berupa alat, yang kedua ada yang berupa gambar, yang ketiga ada yang berupa video pembelajaran, gitu ya. Jadi tinggal dipilih saja. Ingat ya prosedur tugasnya. Saya bacakan sekali lagi. Mahasiswa membuat salah satu rancangan media pembelajaran, baik berupa gambar, alat percobaan, video pembelajaran, ataupun yang lainnya sesuai materi biologi di SMP atau SMA. Kalau sudah dibuat rancangannya, media pembelajaran sesuai pilihannya, kemudian dipresentasikan dengan cara membuat video. Jadi artinya ketika kamu sudah membuat sebuah media pembelajaran, itu dibuatkan videonya. Ya, videonya dibuatkan. Ya, videonya jangan lama-lama lah. Kita misalnya sepakati waktunya sekitar 4 menit misalnya ya di videonya. Gitu. Jadi kalian pilih misalnya media pembelajaran yang sekiranya mudah sajalah, yang sekiranya mudah, yang sekiranya bisa kalian buat ya. Karena kan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya itu sudah saya bahas terkait dengan bagaimana misalnya ketika guru harus membuat sebuah media pembelajaran tanpa harus
merasakan beban, misalnya gitu ya. Jadi bisa pilihlah baik berupa alat, gambar atau video. Tapi ingat harus sesuai dengan materi biologi di SMP atau SMA. Kemudian kalau sudah dibuat rancangannya, nah kamu bikin videonya nih. Ya, kamu presentasikan apa yang kamu buat misalnya. Contoh misalnya materinya tentang apa? Misalnya materinya tentang apa? Kemudian misalnya itu medianya juga tentang apa juga misalnya. Yang saya buat itu tentang ini misalnya materinya itu tentang tentang pencernaan, misalnya tentang sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari ini ya. Nah, yang saya buat adalah medianya itu berupa dengan gambar atau alat atau video pembelajaran. Nah, sambil kamu jelaskan di materi tersebut itu ya. Dan kemudian kirim video tersebut ke email saya gitu ya. Kirim video tersebut ke email saya indradrajatsopwan@gmail.com. Nah, tugas dikumpulkan ini dengan waktunya kalau menurut saya sangat lama sekali gitu ya. Jadi mungkin ke depannya saya tinggal controlling saja. Tanggal 5 mungkin misalnya saya akan menanyakan sudah sejauh mana pembuatan tugasnya. Gitu ya. Karena tugas ini kurang lebih ini kan berarti di tanggal 15 gitu ya. Cukup lama sekali misalnya itu. Ya, jadi tugasnya cukup lama. Jadi mungkin nanti saya akan controlling saja di 2 kali pertemuan ke depan. Maaf, di tanggal 5 saya akan controlling sejauh mana kalian membuat media pembelajarannya. Dan kemudian tanggal 12-nya ya saya tidak bisa controlling karena itu kan hari raya Lebaran, Idul Fitri. Jadi mungkin saya akan langsung di tanggal 15-nya. Ya, tugas dikumpulkan di 15. Nah, adapun media berupa alatnya silakan bisa kalian buat berupa alat atau gambar atau misalnya video gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin itu ya. Selanjutnya nanti mungkin saya akan kirim share file ini kepada grup, kemudian video ini pun akan saya kirim juga kepada grup. Gitu ya. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran sekarang, kalian bisa melihat baik di video ini kayak di channel YouTube Biologi Padaku Channel. Ya, mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir. Ditutup saja. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.